Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Meziah dari kelas 3B D4 Akuntansi, nomor BP 191101202012. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang biaya uang. Jadi ada 4 faktor yang paling mendasar yang mempengaruhi biaya uang. Yang pertama yaitu peluang produksi atau production opportunities. Yang kedua, preferensi waktu untuk konsumsi atau time preference for consumption. Yang ketiga ada risiko atau risk. Yang keempat ada inflasi atau inflation. Untuk melihat bagaimana faktor-faktor ini bekerja, visualisasikan masyarakat di pulau terpencil yang hidup hanya dari ikan. Mereka memiliki persediaan peralatan memancing yang memungkinkan mereka dapat bertahan hidup dengan cukup baik. Tetapi mereka ingin memiliki ikan dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi kita dapat melihat bahwa tingkat bunga yang dibayarkan kepada penabung bergantung pada tingkat imbal hasil yang diharapkan akan diterima oleh produsen atas modal yang diinvestasi. Yang kedua, preferensi waktu penabung untuk konsumsi saat ini dibanding masa depan. Yang ketiga, tingkat risiko pinjaman. Dan yang keempat, tingkat inflasi yang diharapkan di masa depan. Selanjutnya yaitu tingkat bunga. Peminjam memberikan penawaran atas pasokan modal, utang yang tersedia dengan menggunakan tingkat bunga perusahaan dengan peluang investasi yang paling menguntungkan, akan bersedia dan mampu membayar nilai tertinggi untuk modal. Jadi, perusahaan tersebut cenderung menarik utang modal menjauh dari perusahaan yang tidak efisien dan perusahaan yang produknya tidak diminati. Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi alokasi modal dan tingkat bunga. Misalnya, pemerintah memiliki badan yang membantu individu atau kelompok yang ditunjuk untuk memperoleh kredit dengan persyaratan yang menguntungkan. Beberapa di antaranya yang berhak mendapat bantuan semacam ini adalah usaha kecil, minoritas tertentu, dan perusahaan yang ingin membangun pabrik di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi. Namun, mayoritas kota besar di Amerika Serikat dialokasikan melalui sistem harga, di mana tingkat bunga adalah harganya. Yang selanjutnya yaitu faktor penentu tingkat bunga pasar. Pada umumnya, tingkat bunga kuotasi atau nominal pada suatu efek utang terdiri atas tingkat bunga real bebas risiko ditambah beberapa premi yang mencerminkan inflasi, risiko efek, likuiditas atau daya jualnya, dan tahun-tahun jatuh temponya. Hubungan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan R bintang ditambah IP ditambah DRP ditambah LP dan ditambah MRP, di mana R sama dengan tingkat bunga kuotasi atau tingkat bunga nominal atas efek tertentu, R bintang tingkat bunga real bebas risiko, RF R bintang ditambah IP. Ini merupakan tingkat yang ditentukan dari efek bebas risiko seperti efek pemerintah Amerika Serikat yang sangat liquid dan juga bebas dari sebagian besar jenis risiko. IP sama dengan premi inflasi. IP sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama umur efek. Tingkat inflasi masa depan yang diharapkan tidak harus sama dengan tingkat inflasi saat ini. IP tidak harus selalu sama dengan inflasi saat ini. Selanjutnya DRP atau premi risiko gagal bayar. Premi ini mencerminkan kemungkinan bahwa emiten tidak melakukan pembayar bunga atau pokok pada waktu dan jumlah waktu yang telah ditentukan. LP yaitu premi likuiditas atau daya jual. Ini merupakan premi yang dibebankan oleh pemberi pinjaman untuk mencerminkan fakta bahwa beberapa efek tidak dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat pada harga yang wajar. MRP, premi risiko jatuh tempo. Seperti yang akan dijelaskan, obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang, bahkan obligasi pemerintah, menghadapi risiko yang signifikan berupa penurunan harga akibat meningkatnya inflasi dan tingkat-tingkat bunga. Jadi, pemberi pinjaman membebankan premi risiko jatuh tempo untuk mencerminkan risiko ini. Yang selanjutnya yaitu tingkat bunga real bebas risiko.
Tingkat bunga real bebas risiko R bintang merupakan tingkat bunga yang akan diberikan oleh efek tanpa risiko jika tidak diperkirakan terjadi inflasi. Ini juga dapat dilihat sebagai tingkat bunga atas efek pemerintah jangka pendek dalam suatu dunia yang bebas inflasi. Tingkat bunga real bebas risiko tidak statis. Tingkat ini akan berubah sepanjang waktu bergantung pada kondisi perekonomian, khususnya pada tingkat imbal Basel yang diharapkan akan diterima oleh perusahaan dan peminjam lainnya atas aset produktif, dan pada preferensi waktu seseorang untuk melakukan konsumsi saat ini atau masa depan. Imbal hasil yang diharapkan oleh peminjam atas aset real menjadi batas atas jumlah yang mampu dibayar oleh peminjam untuk dana itu, sementara preferensi waktu peminjam untuk konsumsi menciptakan seberapa banyak konsumsi yang akan ditunda oleh penabung, yaitu jumlah dana yang akan dipinjamkan pada berbagai tingkat bunga. Mengukur tingkat bunga real bebas risiko secara akurat sangat sulit dilakukan. Tetapi kebanyakan ahli berpendapat bahwa R bintang selama beberapa tahun terakhir berfluktuasi pada rentang antara 1% hingga 3%. Estimasi R bintang yang terbaik adalah tingkat imbal hasil atas obligasi pemerintah terindeks. Yang selanjutnya, tingkat bunga bebas risiko nominal atau tingkat bunga bebas risiko kuotasi. Tingkat bunga real bebas risiko ditambah premi untuk inflasi yang diharapkan. Agar benar-benar tepat suku bebas risiko, berarti tingkat bunga atas efek yang benar-benar bebas risiko efek yang tidak memiliki risiko gagal bayar, risiko jatuh tempo, risiko likuiditas, risiko kerugian. Jika inflasi meningkat dan jenis-jenis risiko lainnya. Jika istilah tingkat bunga bebas risiko digunakan tanpa penjelasan real atau nominal, maka yang biasanya dimaksudkan adalah tingkat bunga kuotasi. Jadi, ketika kita menggunakan istilah tingkat bunga bebas risiko, adalah tingkat bunga bebas risiko nominal yang mencakup premi inflasi, yang sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama sisa umur efek. Selanjutnya yaitu premi inflasi. Inflasi berdampak besar terhadap tingkat bunga karena akan mengurangi nilai real yang diterima dari suatu investasi. Sebagai ilustrasi, Anda telah menabung sebesar $10 untuk membeli mobil. Daripada membeli mobil saat ini, Anda dapat menginvestasikannya dengan harapan dapat membeli mobil yang lebih baik 1 tahun yang akan datang. Apabila Anda memutuskan untuk menginvestasikan ke efek pemerintah yang memberikan bunga sebesar 1%, Anda akan memiliki uang sedikit lebih banyak, yaitu $10.100. Dana awal ditambah dengan $100. Pada akhir tahun, sekarang anggaplah bahwa inflasi secara keseluruhan meningkat 3% pada tahun tersebut. Dalam hal ini, versi yang sama dari mobil seharga $10.000 yang dibeli pada awal tahun akan bernilai 3% lebih tinggi pada akhir tahun. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.